Shalom, perkenalkan nama saya Finis Putranis Gula, NIM 08012167. Saya program studi teologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada kita tentang pneumatologi dan angelologi. Dan ini adalah sebagai bagian dari ujian mata kuliah teologi sistematika 4. Langsung saja saya akan membahas kepada kita satu persatu. Sekarang pneumatologi. Definisi pneumatologi secara etimologis, kata pneumatologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu pertama kata pneuma yang berarti angin, nafas, roh. Yang kedua kata logos yang berarti perkataan, ilmu, dan pengetahuan. Dari dua kata tersebut digabung menjadi satu pengertian, yaitu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang Roh Kudus. Roh Kudus dalam bahasa Ibrani, ruah yang berarti angin, udara, hawa, dan dalam bahasa Yunani adalah pneuma yang adalah kata netral. Setiap kata ganti yang digunakan untuk menggantikan pneuma sewajarnya adalah netral juga. Namun para penulis Alkitab tidak mengikuti pola kata bahasa, melainkan maskulin yang ditunjukkan pada Roh Kudus. Penggantian kata bahasa yang memiliki tujuan kepribadian dari Roh Kudus. Roh Kudus juga memiliki sifat-sifat dari satu pribadi, yaitu memiliki akal budi, kecerdasan. Dikatakan bahwa Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu. Jadi Roh Kudus memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu. Kata menyelidiki berarti meneliti atau menyelidiki sesuatu. Roh Kudus meneliti kedalaman dari Allah dan menyatakan pada orang percaya. Yang kedua, pengetahuan. Tidak seorang manusia pun memiliki kesadaran atau pengetahuan dan pikiran Allah, tetapi Roh Kudus memahami pikiran Allah. Yang ketiga, pikiran. Bahkan sebagaimana Roh Kudus mengenal Bapa, demikian pula Bapa mengenal pikiran Roh Kudus. Yang keempat, emosi. Emosi ada sensitivitas, berarti memiliki perasaan, memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memberi tanggapan pada sesuatu. Serta kehendak. Roh Kudus memiliki kehendak, mengindikasikan ia memiliki kuasa yang berdaulat dalam pemilihan dan keputusan. Roh Kudus mendistribusikan karunia-karunia Roh Kudus sebagaimana kehendaknya, frasa ia menghendaki, menunjuk pada suatu keputusan atau kehendak setelah dipikirkan sebelumnya. Ide tentang pemilihan yang berdaulat adalah jelas dan penyataannya dengan cara analogi. Kata yang sama kehendak digunakan untuk menjabarkan kehendak Allah Bapa. Karya-karyanya mengonfirmasikan personalitasnya. Roh Kudus menampilkan karya-karya yang serupa dengan karya-karya dari Allah Bapa dan Putra, yaitu Roh Kudus juga mengajar, Roh Kudus juga bersaksi, Roh Kudus juga membimbing, Roh Kudus meyakinkan. Roh Kudus melahirbarukan. Roh Kudus menjadi pendoa syafaat untuk setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus. Roh Kudus dapat memerintah dan posisinya mengkonfirmasikan personalitasnya, yaitu Roh Kudus dapat dikudukakan. Jadi Roh Kudus dapat dikudukakan apabila ketika orang jatuh di dalam dosa. Ketika kita melakukan dosa, kita sedang mendukakan Roh Kudus tersebut. Bagian B, Roh Kudus dapat dihujat. Penghujatan biasanya dipikirkan sebagai sesuatu melawan Allah Bapa. Yang ketiga, Roh Kudus dapat ditolak. Yang keempat, Roh Kudus dapat didustai. Serta Roh Kudus juga dapat ditaati. Keilahian Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari doktrin Trinitas atau Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah satu esensi tiga pribadi. Jadi suatu penyangkalan akan salah satu ini berarti penyangkalan pada yang lainnya juga. Kepercayaan pada Trinitas mengharuskan suatu kepercayaan pada Roh Kudus. Sebutan Roh Allah membuktikan relasinya dengan Bapa dan Putra dan juga meneguhkan keilahiannya. Pada saat ia disebut Roh Allah, hal itu berarti bahwa ia adalah pribadi Allah yang sejati. Pada waktu itulah
Roh Allah digunakan, hal itu menunjuk pada Roh Kudus, bukan pada Bapa. Demikian halnya pada waktu istilah Roh Kristus digunakan, biasanya menunjuk pada Roh Kudus. Contohnya, di dalam Roma pasal 8 ayat 9-11, semua anggota dari Trinitas disebut Roh Allah diam di dalam kamu. Kristus ada di dalam kamu, Roh Dia atau Bapa yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, diam di antara kamu, atau diam di dalam setiap kita orang yang sudah percaya kepada Kristus. Sangatlah jelas bahwa Roh Allah menunjuk pada Roh Kudus, bukan pada Roh Kristus atau Bapa. Atribut-atribut ilahi dari Roh Kudus yaitu hidup, Maha tahu, Maha kuasa, Maha hadir, kekal, kekudusan, kasih, dan kebenaran. Karya ilahi dari Roh Kudus. Karya Roh Kudus menyatakan keilahiannya dengan karya penciptaannya. Boleh kita lihat dari Kejadian pasal 1 ayat 2. Kedua, kelahiran Kristus. Keterlibatan Roh Kudus dalam kehamilan Maria memastikan ketidakberdosaan Kristus sebagai manusia. Kristus dalam keilahiannya adalah kekal, tetapi Roh Kudus melahirkan natur manusia Kristus yang tanpa dosa dan tanpa noda. Yang ketiga, inspirasi kitab suci. Ada suatu analogi antara Roh Kudus melahirkan kemanusiaan Kristus dan Roh Kudus mensurvei visi penulis kitab suci sebagaimana Roh Kudus terlihat dalam kehamilan Maria. Yang keempat, regenerasi. Yang kelima, perantara. Yang keenam, pengudusan. Yang ketujuh, penolong orang-orang kudus. Ada beberapa deskripsi dan penggambaran dari Roh Kudus di kitab suci yang secara jelas menggambarkan pribadi dan karyanya, yaitu pakaian, merpati, dan jaminan. 4 api, 5 minyak, 6 materai, 7 air. Yang ke-8 angin. Pelayanan Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam Yohanes pasal 3, Yesus menjelaskan kelahiran baru yang melibatkan regenerasi kepada Nikodemus, mengingatkan dia bahwa hal-hal itu telah diajarkan di dalam PL. Yesus kelihatannya menunjuk pada Yeskiel pasal 36, karena kedua bagian itu melibatkan suatu diskusi dari air dan roh. Menjadikan Israel suatu pengalaman regenerasi di milenium, meskipun bagian firman Tuhan ini berbicara tentang masa yang akan datang. Orang-orang percaya di dalam Perjanjian Lama juga akan mengalami tentang regenerasi. Hal akan memberikan mereka hati yang baru dan roh yang baru. Pun bagian firman ini berbicara tentang masa yang akan datang. Orang-orang percaya di dalam Perjanjian Lama juga akan mengalami regenerasi. Di Yeskiel pasal 18 ayat 31, orang-orang itu diperintahkan untuk memperbarui hati dan roh mereka. Roh Kudus mendiami manusia secara selektif. Di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu bersifat sementara atau tidak tetap kepada orang yang sudah percaya kepada Allah, karena Roh Kudus hanya berdiam kepada orang-orang yang memang sudah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dari bagian itu, bahwa pelayanan baru tentang didiami atau konstruksi dengan Roh Kudus sekedar bersama dengan mereka dan bersifat permanen, sedangkan di PL sifatnya selektif atau sementara. Atau di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus hanya bersifat sementara atau tidak permanen. Sementara di dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus bersifat permanen. Sekarang kemampuan untuk melayani. Di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus diberikan pada waktu memilih seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu. Kemampuan yang diberikan termasuk kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan artistik untuk tabernakel dan bait suci. Kemampuan untuk memimpin bangsa diberikan kepada Yosua, misalnya kepada Yosua dan Saul serta Daud. Pada waktu itu Tuhan memilih mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab, dan Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus. Relasi
membuat bahwa Roh Kudus akan tinggal pada Mesias atau Yesaya pasal 41 ayat 2 dan memberikan hikmat, kekuatan, dan pengetahuan kepadanya dalam pelayanannya. Baptisan sebagai karya Roh Kudus. Jadi, timbul salah satu pertanyaan, apakah baptisan Roh Kudus itu? Apakah baptisan Roh Kudus itu? Di dalam perjanjian baru ada beberapa perkataan yang dipakai untuk menerangkan baptisan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang. Roh Kudus mencurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Semua perkataan di atas menerangkan satu pekerjaan atau pengalaman, yaitu berkenan dengan punya Roh Kudus tersebut. Roh Kudus dapat juga dilakukan dengan sebagai baptisan Roh Kudus, dapat dijabarkan sebagai pekerjaan di mana Roh Kudus menempatkan orang percaya ke dalam persekutuan dengan Kristus dan ke dalam persekutuan dengan orang-orang yang sudah percaya lain dalam tubuh Kristus. Terambil di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Jadi beberapa penjelasan bahwa baptisan Roh Kudus adalah unik wajib zaman gereja pada waktu itu. Baptisan Roh Kudus juga mencakup semua orang yang sudah percaya pada saat itu. Baptisan Roh Kudus juga membawa orang percaya ke dalam persekutuan dengan orang percaya yang lain dalam tubuh Kristus. Perlu juga dicatat bahwa kondisi spiritual orang percaya bukan menjadi suatu faktor. Baptisan Roh Kudus membawa orang percaya ke dalam persekutuan dengan Kristus. Baptisan Roh Kudus juga bukan satu pengalaman. Dan baptisan Roh Kudus juga dilakukan oleh Roh Kudus. Tidak ada dua baptisan oleh Roh Kudus. Sebagian orang mendatang antara 1 Korintus pasal 12 ayat 13 oleh satu roh menyusulkan penempatan ke dalam tubuh Kristus, dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5 untuk pelayanan. Namun demikian, kata depan Yunani yang sama yang digunakan dalam kedua frasa itu dan suatu usaha untuk membedakan frasa Yunani yang sama yang digunakan dalam kedua sebagai firman Tuhan. Roh Kudus adalah agen dari baptisan Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, yang menjaminkan Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya dan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan secara permanen. Karunia-karunia Roh Kudus, ada dua kata dalam bahasa Yunani yang digunakan untuk menjabarkan karunia-karunia rohani, yaitu pneumatikos, artinya hal-hal rohani atau sesuatu yang dikaitkan dengan Roh Kudus. Kata ini menekankan natur rohani dan asal dari karunia rohani yang diberikan Roh Kudus kepada orang yang sudah percaya kepada Kristus. Yang kedua, harisma, artinya pemberian berdasarkan anugerah. Kata harisma menekankan bahwa suatu karunia rohani adalah pemberian berdasarkan anugerah Allah, atau karunia Roh Kudus ini diberikan kepada orang-orang yang sudah dipenuhi Allah atau orang-orang yang sudah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sekarang pemenuhan oleh Roh Kudus. Pemenuhan oleh Roh Kudus, dasar dari pemenuhan oleh Roh Kudus terambil dari Efesus pasal 5 ayat 18 yang berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Perintah untuk dipenuhi oleh Roh Kudus diberikan dalam kontras dengan peringatan jangan mabuk oleh anggur. Dan pemenuhan oleh Roh Kudus harus menjadi karena satu, esensial untuk kedewasaan orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Jadi solusi hidup lama kedagingan adalah dikontrol dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, esensial untuk pelayanan orang percaya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 menggambarkan relasi antara dipenuhi dan pelayanan adalah pemenuhan oleh Roh Kudus yang memampukan orang percaya untuk berbicara tentang firman Allah dengan benar. Sekarang saya akan menjelaskan kepada kita tentang pengertian angelologi. Definisi angelologi secara etimologis, kata angelologi berasal dari dua istilah Yunani, yaitu anelos yang berarti utusan atau malaikat dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi dari dua kata tersebut digabung menjadi satu pengertian, yaitu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang malaikat. Istilah dalam Alkitab PL dan PB di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kata malaikat dalam bahasa Ibrani malak
ditemukan 103 kali dalam Perjanjian Lama, yang berarti utusan, ditujukan pada utusan manusia, atau 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 2, atau utusan ilahi, atau Kejadian pasal 28 ayat 12. Arti dasar dari kata itu adalah ia yang diutus sebagai utusan ilahi. Malaikat adalah keberadaan surgawi yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Tuhan. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani angelos muncul 175 kali. Namun, kata ini ditujukan untuk manusia 6 kali. Kata angelos sama dengan malak, juga berarti utusan yang berbicara dan bertindak atas nama orang yang mengutus dia. Asal mula malaikat, kita tidak dapat mengetahui kapan Allah menjadikan malaikat. Malaikat-malaikat disebut bintang fajar dan anak Allah. Malaikat-malaikat dijadikan pada saat ia menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan malaikat-malaikat ini secara serentak. Jadi natur dan atribut malaikat itu, malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh. 2, malaikat adalah makhluk cipta. Malaikat diciptakan oleh Allah secara serentak sehingga tidak terhitung jumlahnya. Yang keempat, malaikat memiliki utusan yang lebih tinggi dari manusia. Klarifikasi malaikat. Karena malaikat berperan sebagai pengusaha pemerintah di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 menunjuk pada tingkat dari para malaikat yang jatuh. Pemerintah adalah mereka yang berada di tingkatan pertama atau tertinggi. Penguasa adalah mereka diberi otoritas. Penghulu dunia gelap atau mendeskripsikan kuasa atau otoritas yang mereka terapkan atas dunia ini. Malaikat yang memiliki tingkatan yang tertinggi Mikael disebut sebagai penghulu malaikat, dan kemungkinan ia satu-satunya yang ada dalam tingkat ini. Fungsi penghulu malaikat adalah sebagai pelindung Israel atau disebut Mikael memimpin di dalam Daniel pasal 10 ayat 21. Malaikat yang adalah individu yang terutama 1 Mikael. Mikael berarti siapakah yang seperti Allah. Di dalam kitab suci diklarifikasikan secara khusus sebagai penghulu malaikat. Mikael adalah pembela Israel yang berperang atas nama Israel melawan setan dan pengikut di zaman tribulasi. Yang kedua, Gabriel di dalam Daniel pasal 9 ayat 21 dan Lukas pasal 1 ayat 26 berarti manusia Allah atau Allah adalah kuat. Jadi Gabriel kelihatannya utusan khusus Allah dari program kerajaannya. Gabriel menjelaskan peristiwa dari 70 minggu untuk Israel. Gabriel mengatakan kepada Maria bahwa seorang yang akan lahir melalui dia akan menjadi besar dan memerintah di tahta Daud. Yang ketiga, Lucifer. Jadi Lucifer di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 berarti bersinar atau bintang fajar. Ia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling bijaksana dan indah, yang pada awalnya ditempatkan dalam posisi berkuasa atas serafim yang mengelilingi tahta Allah. Malaikat yang melayani Allah. Kerub adalah urutan atau kelas tertinggi yang diciptakan dengan kuasa dan keindahan yang tidak dapat dikatakan. Tujuan dari aktivitas mereka dapat diringkaskan dengan cara ini: mereka pewarta dan pelindung dari kemuliaan hadirat Allah dan kedaulatannya serta kudusannya. Pelayanan malaikat. Melayani Allah yaitu menolong, melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh dan juga orang jahat. Malaikat melayani Yesus. Para malaikat memiliki pelayanan yang disignifikan pada Kristus sebelum kelahirannya sampai kedatangannya yang kedua. Sebagai makhluk, malaikat mengelilingi tahta Bapa, demikian pula para malaikat melayani. Malaikat juga melayani orang yang sudah percaya kepada Kristus. Para malaikat diistilahkan sebagai roh yang melayani. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 14, istilah Ibrani untuk melayani tidak meliputi ide perbudakan, tetapi suatu fungsi jabatan. Mereka telah ditugaskan dan diutus dengan tanggung jawab untuk menolong orang yang sudah percaya, dan tanggung jawab seterusnya yang dilaksanakan dalam pelayanan para malaikat terhadap orang yang sudah percaya.
relasi malaikat dengan orang yang tidak percaya. Para malaikat telah dan akan terus terlibat dalam penerapan penghakiman atas orang yang tidak percaya kepada Kristus. Para malaikat mewartakan kedatangan penghancuran Sodom karena dosa mereka. Sebelum puncak cawan penghakiman, malaikat akan mewartakan penghancuran dari kuasa dunia bersama dengan mereka yang menyembah bintang buas itu. Para malaikat terlihat menghakimi orang di Yerusalem karena penyembahan berhala. Jadi demikian